Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silakan salah satu kalian memimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, sebelum belajar hari ini, silakan cek sekitarnya. Apakah ada sampah di bawah-bawahnya, di lantai? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, selanjutnya siapkan peralatan belajar, pulpen, bukunya dipersiapkan. Sudah? Nah, kemudian siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir. Karyadi sama Ilham. Iya, Karyadi dan Ilham sakit ya. Ya. Karyadi sakit. Kemudian selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional agar menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Silahkan kalian berdiri sebentar. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silahkan duduk kembali. Sebelum memulai kegiatan selanjutnya, kita perlu mengetahui aturan kita dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, silahkan Mas untuk membacakannya. Aturan dalam pembelajaran. 1. Tidak boleh bergurau atau melakukan kegaduhan saat pembelajaran berlangsung. 2. Tidak boleh menggunakan HP di luar kepentingan pembelajaran. 3. Tidak boleh keluar masuk kelas tanpa keterangan yang jelas. Bagaimana? Anak-anak, apakah bisa dipahami aturan kita? Bisa. Ya, semoga pembelajaran kita menjadi tertib, disiplin ya. Ya. Baiklah anak-anak, apakah ada yang ingat materi kita sebelumnya? Tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Yang lain ingat tidak? Tentang apa tadi? Struktur dan fungsi tumbuhan. Iya, sebelumnya kita belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Tumbuhan mengalami apa? Fotosintesis. Ya, untuk memproses makanan dia melakukan proses fotosintesis. Kemudian berkaitan dengan materi kita hari ini, kita juga untuk memperoleh energi kita memproses makanan melalui proses sistem pencernaan. Iya. Nah, di sini apakah ada yang sudah sarapan? Sudah. Sudah sarapan semua? Sudah. Sarapan apa tadi? Ikan, nasi goreng, Ayam goreng. ayam goreng, ada yang mie. Nah, kira-kira makanan yang kalian makan itu apakah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kalian? Belum. Belum. Kenapa belum? Cukup, ada yang bilang cukup, ada yang belum. Apakah sudah cukup untuk energi kalian dalam sehari? Belum cukup. Belum cukup. Ya. Kenapa belum cukup? Karena makannya masih dikit. Iya. Ya. Karena hanya makan mie saja ya. Selanjutnya, ya, bab kita hari ini adalah tentang kebutuhan energi dan jenis nutrisi pada bab sistem pencernaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kalian dapat menganalisis kebutuhan energi yang diperlukan oleh tubuh dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menganalisis jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dengan tepat.
Dan yang ketiga, kalian dapat menyajikan hasil penyelidikan tentang kebutuhan energi pada manusia dengan teliti. Jadi nanti kalian melakukan diskusi kelompok. Ya. Kemudian teknik penilaian, ada 3 aspek yang diamati. Ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk pengetahuan, nanti kalian melakukan pretest dengan Google Form. Selanjutnya, nah, kira-kira ada yang tahu tidak manfaat pembelajaran kita hari ini apa? Ya, apa manfaat pembelajaran kita hari ini? Mengetahui makanan yang sehat untuk tubuh. Oh iya, ada ya. Selanjutnya mbaknya, apa lagi kira-kira manfaat kita hari ini? Kita menjadi paham kebutuhan energi yang diperlukan oleh tubuh. Iya. Jadi, manfaat pembelajaran kita hari ini adalah kita menjadi paham mana makanan yang baik untuk tubuh kita karena kita sudah mengetahui jenis-jenis nutrisi yang terkandung dalam makanan ya. Selanjutnya, nah, kita melakukan pretest terlebih dahulu. Silahkan kalian mengeluarkan HP-nya. Link sudah saya bagikan di grup, silahkan melakukan pretest. Tulis nama lengkap dan kelasnya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Waktunya sisa 2 menit lagi. Beberapa sudah ya. Silahkan diselesaikan. Ya. 1 menit lagi. Ya, udah selesai semua ya? Ya. Berdasarkan hasil pretest, rata-rata masih di bawah KKM. Masih di bawah 70 ya. Oleh karena itu, pembagian kelompoknya nanti secara heterogen ya. Kemudian, nah, kita masuk tahap selanjutnya. Ini nanti ada video yang saya tampilkan, mohon diamati. Ini Arya Permana yang kami temui 2 bulan lalu. Tak pakai baju, apalagi sepatu. Hanya selembar sarung yang sanggup membalut sebagian tubuhnya yang berbobot hampir 200 kg. Tidak hanya pakaian yang jadi masalah bagi anak pasangan Ade dan Rukiah ini. Arya yang baru kelas 3 sekolah dasar terpaksa keluar dari sekolah
Padahal sejak taman kanak-kanak, Arya selalu menjadi juara kelas. Arya tak sanggup jalan kaki ke sekolah, meskipun jaraknya hanya 50 meter dari rumah. Kata dokter apa? Normal semua nggak sakit. Saya tahu dari urin dan diambil dari darah, ronsen jantung, hasilnya semua positif normal. Awalnya, Arya tumbuh seperti anak-anak di Karawang, Jawa Barat pada umumnya. Semua berubah sejak Arya mulai gemar mengonsumsi minuman dalam kemasan menjelang usia 5 tahun. Satu gelas minuman kemasan yang dikonsumsi Arya memiliki kandungan karbohidrat sebanyak 17 gram lebih. Dalam satu hari, Arya menghabiskan 20 gelas minuman kemasan. Dengan kata lain, Arya mengonsumsi karbohidrat setara dengan hampir 11 piring nasi dalam sehari. Ini belum ditambah dengan kegemaran Arya makan mie instan. Dalam satu bungkus mie instan terdapat 54 gram karbohidrat. Dalam satu kali makan, Arya bisa menghabiskan 2 bungkus mie instan. Dan dalam sehari, Arya bisa makan hingga 6 kali. Dengan kata lain, konsumsi karbohidrat dari mie instan yang dikonsumsi Arya setara dengan 21 piring nasi per hari. Belum ditambah dengan kegemaran Arya mengonsumsi camilan dan makan besar. Dari hasil penelitian sementara dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin, dalam satu hari, Arya rata-rata mengonsumsi 6.000 kalori atau setara dengan 24 piring nasi. Kira-kira apa yang kalian dapat amati berdasarkan video itu? Apa kira-kira? Video apa itu? Iya, anak yang obesitas. Kemudian, kenapa bisa seperti itu kira-kira? Terlalu sering mengkonsumsi makanan instan. Terlalu sering makanan instan. Ada yang lain? Kira-kira rumusan masalah berdasarkan video itu apa? Ya, diulangi. Bagaimana cara kita agar tidak seperti Arya? Bagaimana cara kita agar tidak seperti Arya? Ada yang lain? Mengapa anak tersebut bisa mengalami obesitas? Mengapa anak tersebut bisa mengalami obesitas? Ya, itu adalah rumusan masalah dari beberapa teman kalian. Kira-kira apa jawabannya? Mengapa anak tersebut bisa obesitas? Terlalu banyak porsi makanan. Terlalu banyak makan. Ada yang lagi? Ada yang lain? Apa kira-kira? Tadi, bagaimana cara kita agar tidak seperti Arya? Kira-kira jawabannya apa? Menjaga pola makan. Ada yang lain? Berolahraga, ya. Nah, jawaban dari kalian kita simpan terlebih dahulu. Nanti kita diskusikan ya, apakah jawaban dari kalian itu sudah sesuai. Maka selanjutnya adalah kita akan membentuk kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, selanjutnya silahkan kalian membentuk kelompok. Silahkan bangkunya disesuaikan. Baiklah, selanjutnya adalah pembagian LKPD dan bahan ajar. Silakan ditulis nama kelompoknya. Hari apa? Hari Sabtu. Sabtu. LKPD-nya bisa dilepas biar untuk membagi tugas ya setiap kelompok, setiap anggotanya. Itu jangan, yang itu ya. Silahkan tulis nama lengkap dan kelompoknya.
Ini kelompok 1. Mana? Ini kelompok berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Ya. Dilepas aja nanti. Dilepas, bagi tugas misinya siapa aja. Ya. Silahkan LKPD-nya dilepas. Dilepas nanti ya, bagi tugas. Setelah menuliskan nama, kalian yang pertama adalah membuat rumusan. Setelah menuliskan nama, kalian membuat rumusan masalah berdasarkan video yang ditampilkan tadi. Bisa membuatnya berbentuk kalimat tanya ya. Dilepas dulu aja, lepas dulu. Ya, silakan bagi tugas. Siapa yang membuat rumus masalahnya? Ya, silakan bagi tugas. Sudah di ya. Ini siapa membuat simpulannya nanti? Rumus masalahnya sudah belum? Mana rumus masalahnya? Itu ya, itu. Membuat rumusan masalah berdasarkan video yang ditampilkan. Ya. Iya, itu terakhir. Sudah semua membuat rumusannya? Sudah? Selanjutnya kalian mengamati informasi gizi yang ada di kemasan. Proteinnya, karbohidrat, lemak. Jika sudah diamati, masukkan ke dalam tabel. Setiap anggota kelompok bekerja, ya, bekerja semua. Ini kamu jawab ini. Angkat nih. Iya, bagaimana? Ini ditulis kenapa gram? Dua-duanya. Ini carinya di Google. Iya, untuk mencari jawaban diskusi boleh dari paket, boleh dari internet, dan ajar yang sampaikan. Ya, boleh dari internet. Iya, Bu. Dua, enam, 17. Kalau vitamin tidak ada di strip gitu aja. Diskusikan sama dia untuk habisnya. Boleh geser boleh atau kamu yang pindah? Bagi tugas ya, bagi tugas. Pindah-pindah aja atau geser sini.
Ada tulisannya. 20 gram protein 3 lemak total 5 gram ya saya apa barang mesti 3 gram Ada di situ? vitaminnya enggak enggak ada. Analisisnya dikerjakan. Vitaminnya warak Bagaimana kelompok ini? Rumusannya sudah. Dua nggak apa-apa, Bu. 2. Ya boleh. Untuk analisis itu kan banyak soalnya. Boleh dibagi-bagi? Ya, Bu. Jangan lupa untuk bagian tabel itu ada total kalorinya ya. Total kalori setiap kemasan dan nanti semua kemasan itu ditotal jumlahnya. Bagaimana? Yang ini silakan diskusikan. Nomor 2 belum. Baca dulu soalnya, yang lain biar dengar. Kalau sudah mengandung nutrisi yang termasuk komponen gizi seimbang, apakah jumlahnya sudah sesuai dengan kebutuhan tubuh? Nah, karena apa kalau belum? Alasannya harus disampaikan. Ya. Nah, kalau perharinya itu manusia tuh untuk anak-anak berapa kalori yang dibutuhkan? Kan ada bahan ajar yang saya sampaikan. Mana? Bahan ajarnya mana bahan ajarnya ini? Berapa kilokalori? Nah, yang kalian hitung itu sudah berapa kalori? Sudah sesuai belum? 250. Sedangkan ini berapa? Sekitar 2000-an kilokalori. Berarti masih kurang. Ya. Alasannya diuraikan ya. Karena kalorinya masih kurang. Ya. Cukup karena ada nutrisi. Lagi kalori. Energinya masih kurang. Ya. Ibu energi nutrisi. Ya silakan didiskusikan sama teman-teman yang lain juga. Gimana? Nomor 2 tuh. Karena apa? Karena kalori yang Setiap makanan itu memiliki energi ya. Paling banyak itu energi yang dimiliki oleh lemak. Kemudian karbohidrat yang kedua. Kalau ada yang susah, boleh nomor 3 dulu. Nomor 4. Dibacakan coba, temannya biar tahu. Bagaimana caranya agar mendapatkan kebutuhan gizi harian sesuai pedoman gizi Gizi seimbang. sehingga Gizi seimbang. Gimana caranya? Makan makanan apa? sehat masih Lihat.
Contohnya apa aja? sayur, buah, Ya, itu. Silahkan. Bagaimana caranya? Berarti dengan dengan cara nomor 2. Apa sudah mengandung nutrisi yang termasuk komponen gizi seimbang? Iya, belum tentu semuanya itu ada vitaminnya. Kalau tidak ada vitaminnya ya dibuat strip aja. Belum gizi seimbang adalah Nah, kalau belum alasannya disampaikan. Kenapa? Dengan ini juga. Nah, berapa totalnya? Belum ditotal ini. Silakan ditotal dulu berapa kalorinya. 209. Nah, dibandingkan dengan ini, apakah sudah memenuhi atau belum? Iya, belum karena apa? caranya gizi seimbang kulit ya sih. Kalau belum karena gizi seimbang adalah gitu. Enggak Membuat kalimatnya yang mudah dipahami. makanya kubusin salah Karena karena Belum memenuhi. iya. Bagaimana? Nomor 2-nya belum? Coba. Apakah jumlahnya sudah sesuai dengan kebutuhan tubuh? Totalnya berapa di sini? 290 290. Ya, sedangkan di sini berapa? di sini 2470. Sudah sesuai atau belum? Nah, berarti seperti apa? Alasannya harus disampaikan. Ya. Kasih bantu untuk merangkai kata-kata temannya. dari 2122 Bagaimana? Ada kendala? Oh, sedang analisis ya. Ya, nomor 2. Apakah sudah memenuhi kebutuhan gizi seimbang? Ini berapa? 360. Sedangkan di sini berapa kalori? 2000-an. Sudah memenuhi belum? Nah, itu nanti buat nomor 2. Simpulannya mana? Oh, sudah. Makannya nanti dulu ya. Ya. Nanti setelah ketika istirahat. Dong, biasa sebut itu roti gepeng. Ya. Kelompok 4 sudah selesai. Disusun, dipahami.
Nanti kalian presentasi bagi tugas mana yang akan disampaikan. Plus ya. Kelompok apa nih? Kelompok KLI. KL kelompok apa? Suami wangi dulu tuh. Iya kok. Hancurin makanannya. Wah, dia juga itu loh. Enggak. Baiklah, simpulannya itu menjawab dari rumusan masalah yang ada tadi. Ya. Jadi simpulannya dikaitkan dengan video Arya. Sesuai dengan rumusan masalah yang kalian buat. Jadi ada masalahnya apa, jawabannya apa. Oke, ada solusi yang disampaikan. Ada solusinya. Jika kotaknya nggak cukup, boleh di bawahnya. Yang belum bagian mana? Oh, sudah. Oh, ya. Silahkan simpulannya disesuaikan dengan rumusan masalah ya. Simpulannya iya. Di staples. Diurutkan. Ini mau motor itu. Nanti kalau sudah di staples. Analisisnya nanti kamu ya yang membaca. Ya. Silakan di staples tuh. Nanti disusun. Karena pola makan menginformasikan gizi berlebihan dan dapat menyebabkan Logikanya cepat-cepat kayak sepangan ya? Iya betul. Dan makanan minuman kemasan tubuh. Arya mau siapa nih? Mie minuman. Makanan instan. Jajan instan, jajanan koma. Silahkan diselesaikan. Setelah ini kita akan lanjut presentasi. Baiklah, silahkan kalian menghadap ke depan. Semuanya menghadap ke depan. Selanjutnya adalah presentasi. Kita urut ya dari kelompok 1. Ya, silahkan posisinya, tempat duduknya. Silahkan kelompok 1 maju. Silahkan semuanya maju. Stop. Kelompok 1
Baiklah, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok lain untuk memperhatikan. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Rumusan masalah. Buatlah rumusan masalah berdasarkan problem di atas. Bagaimana agar kita tidak seperti anak yang ada di dalam video itu? Wafer kalpa mengandung kalori 120 kcal. Roti gulung alpa mengandung kalori 140 kcal. Dan wafer tenggo mengandung 100 kcal kalori. Total dari kalori dari ketiga kemasan adalah 360 kcal. Satu, setelah kalian mengidentifikasi komposisi dan nilai gizi makanan kemasan tersebut, menurut kalian sudahkah memenuhi komponen gizi seimbang? Ada vitamin, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Jelaskan. Belum cukup karena vitamin dan gizinya kurang. 2. Kalau sudah mengandung nutrisi yang termasuk komponen gizi seimbang, apakah jumlah sudah sesuai dengan kebutuhan tubuh? Belum, karena total kalori dari ketiga kemasan ini masih 360 kcal. Sedangkan rata-rata yang dibutuhkan tubuh seseorang bisa sampai 2675 kcal atau 2125 kcal per hari. Bagaimana cara agar mendapatkan kebutuhan gizi sehari sesuai pedoman gizi seimbang, sehingga dengan cara makan makanan yang sehat atau makanan 4 sehat 5 sempurna, dan juga sering-sering berolahraga. Bagaimana solusi untuk permasalahan yang dialami Arya, anak dengan keadaan obesitas? Rutin berolahraga dengan intensitas sehingga dapat membantu membakar kalori dan mencapai berat badan ideal, dan menurunkan berat badan dengan membatasi asupan kalori harian dengan tanpa melewati jadwal makan. Kesimpulannya adalah kita tidak boleh terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung kalori dan perbanyaklah olahraga. Terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu. Nah, apa yang telah disampaikan kelompok 1 tadi, mereka menyampaikan bahwa jajan kemasan itu yang mereka bawa itu masih kurang energinya dibandingkan dengan kebutuhan energi harian. Berapa kilokalori yang kalian dapatkan? Bungkusan tadi, bungkusan jajan 360, sedangkan untuk perharinya berapa kira-kira yang dibutuhkan energi tubuh? Oh ya, 2000 kilokalori. Baiklah, apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ya, bentar. Apakah jajanan kalian cukup untuk memenuhi energi? Apakah kelompok 1 dapat mendengar pertanyaan dari kelompok 2? Diulangi dulu, diulangi. Apakah jajanan kalian cukup untuk memenuhi energi? Ya, apakah jajanan kalian dapat memenuhi energi kalian? Silakan, siapa yang ingin menjawabnya? Gantian juga boleh. Gantian jawabnya, ya. Belum cukup karena yang kekurangan gizi, terus dan kekurangan protein. Ada yang menambahkan? Silakan ditambahkan. Karena energinya belum cukup. Karena energi Belum cukup. benar. Menurut kelompok 2, energinya katanya belum cukup. Masih kurang ya? Ada yang ingin menambahkan? Sudah? Ya.
Kenapa kok belum cukup? Karena jumlah kalorinya masih 360. Oh, menurut kelompok 2 karena jumlah kalorinya masih 360 kilokalori, sedangkan harian dalam satu hari kita butuh berapa kalori? 2000-an kilokalori. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah dapat dipahami? Ya, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Baiklah, terima kasih kelompok 1. Beri tepuk tangan lagi. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Buatlah rumusan masalah berdasarkan problem di atas. Mengapa anak tersebut mengalami obesitas? Nama jenis kemasan, beng-beng, nabati, roti auka. Total kalori dari ketiga kemasan adalah 290 kilokalori. Satu, setelah kalian mengidentifikasikan komposisi dan nilai gizi makanan kemasan tersebut, menurut kalian sudahkah memenuhi komponen gizi seimbang dalam kurung ada vitamin, karbohidrat, protein, dan lain-lain? Jelaskan. Belum, karena kebutuhan kalori yang terdapat pada makanan tersebut tidak mencukupi. 2. Kalau sudah mengandung nutrisi yang termasuk komponen gizi seimbang, apakah jumlahnya sudah sesuai dengan kebutuhan tubuh? Belum, karena makan makanan ringan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. 3. Bagaimana cara agar makan kebutuhan di harian sesuai pedoman gizi seimbang? Makan makanan yang sehat seperti sayuran, buah-buahan, daging. 4. Bagaimana solusi untuk permasalahan yang dialami Arya, anak dengan keadaan obesitas? Mengurangi porsi makan, berolahraga secara teratur, makan 4 sehat 5 sempurna. Simpulan, karena pola makan, tingkat asupan gizi berlebihan dan dapat menyebabkan berlebihnya kalori pada tubuh anak tersebut. Anak tersebut dapat merubah tubuhnya seperti anak pada umumnya dengan cara mengurangi porsi makan dan berolahraga. Ya, terima kasih kelompok 2. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika kalian mengamati bungkusan kemasan, itu apakah jenis nutrisinya sudah lengkap atau belum? Apakah sudah ada vitamin? Apakah sudah ada karbohidratnya? Apakah sudah lengkap di situ? Sudah lengkap. Menurut kalian apakah sudah memenuhi kebutuhan harian? Belum, karena makanan ringan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan energi harian. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kelompok lain? Ya. Bagaimana cara kita agar tidak seperti Arya? Bagaimana cara kita agar tidak seperti Arya? Bagaimana kelompok 2? Apakah pertanyaan dari kelompok 3 dapat dipahami? Ya. Silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara kita agar tidak seperti Arya, tidak obesitas, caranya gimana? Silakan disampaikan. Dengan cara menjaga pola makan dan berolahraga. Ada temannya yang ingin menambahkan? Tidak ada. Menjaga pola makannya gimana caranya? Apakah ditambahi? Seperti apa? Dikurangi, porsi makannya dikurangi dan berolahraga. Bagaimana kelompok
3, apakah dapat dipahami? Ya, sudah puas? Oke. Terima kasih. Silahkan yang ingin bertanya lagi, ada? Ya, tadi kelompok 2 sudah menyampaikan bahwa solusi untuk permasalahan Arya adalah dengan mengurangi porsi makan dan berolahraga. Ya. Terima kasih kelompok 2, beri aplaus dulu. Silakan duduk kembali. Silakan kelompok 3 maju. Presentasikan hasil diskusi kami. Kami akan presentasikan diskusi kami. Dekatkan lagi ya itu. Rumusan masalah, bagaimana cara agar menurunkan berat badan? Bagaimana cara agar kita tidak seperti Arya? Coba Twitter. Iki lucu. Nama kemasan, indikator nutrisi. Nama kemasan AOK, indikator Lebih nutrisi. nyaring lagi biar dapat ditengat oleh teman-temannya. Nama kemasan AOK, indikator nutrisi. Karbohidrat sama dengan 20 gram sama dengan 6%. Protein 3 gram sama dengan 4%. Lemak 5 gram sama dengan 8%. Vitamin tidak ada. Total kalori yang dihasilkan dari kemasan 140 kalori. Beng-beng, karbohidrat 13 gram sama dengan 4%. Protein 1 gram sama dengan 2%. Lemak 5 gram sama dengan 7%. Vitamin tidak ada. Total kalorinya adalah 100 kalori. Nama kemasan SIP. Karbohidrat 3,5 gram sama dengan 5%. Protein 1 gram sama dengan 1%. Lemak 1,5 gram sama dengan 8%. Vitamin tidak ada. Total kalori 60 kalori. Seluruh total kalori yang dihasilkan dari kemasan adalah 300 kalori. Setelah kalian mengidentifikasi komposisi dan nilai gizi makanan kemasan tersebut, menurut kalian sudahkah memenuhi komponen gizi seimbang? Ada vitamin, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Jelaskan. Setelah melihat komposisi serta kandungan nutrisi dari makanan kemasan yang identifikasi, makanan instan kemasan tersebut tidak cukup untuk kebutuhan gizi kita. Bahkan jika sering mengonsumsi, kita bisa mengganggu kesehatan kita. Kalau sudah mengandung nutrisi yang termasuk komponen gizi seimbang, apakah jumlahnya sudah sesuai dengan kebutuhan tubuh? Belum, karena belum memenuhi kalori yang dibutuhkan oleh tubuh untuk beraktivitas dalam satu hari. Bagaimana caranya agar mendapatkan kebutuhan gizi harian sesuai pedoman gizi seimbang? Sehingga makanlah aneka ragam makanan setiap hari, batasi konsumsi lemak, konsumsi zat besi, dan biasakan sarapan. Bagaimana solusi untuk permasalahan yang dialami Arya, anak dengan keadaan obesitas? Mengurangi mengkonsumsi makanan instan seperti mie instan, minuman kemasan bubuk, dan jajan-jajanan kemasan. Mengurangi micin, perbanyak olahraga, makan makanan yang mengandung protein dan vitamin, dan mencukupi kebutuhan mineral. Kesimpulan berdasarkan diskusi yang telah kami lakukan ialah menjaga pola makan saja tidak cukup untuk menurunkan berat badan, perlu diimbangi dengan olahraga, mencukupi kebutuhan mineral, dan memenuhi nutrisi yang disarankan untuk sehari-hari. Terima kasih kelompok 3. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin disampaikan? Ya. Jenis nutrisi apa yang menurut kalian penting?
Semua jenis nutrisi itu penting. Tetapi untuk masa pertumbuhan, proteinlah yang paling penting. Protein yang paling penting ya. Menurut kalian jenis nutrisi itu apa aja? Ada vitamin, karbohidrat, mineral, lemak. Ya. Menurut kalian karbohidrat itu di apa saja? Makanan apa? Nasi, ya, jagung. Kalau protein? Di buah-buahan. Protein ada buah-buahan? Daging. Di daging. Ya. Bagaimana kelompok 4? Yang disampaikan mereka tadi bahwa jenis nutrisi itu semuanya penting ya. Terus ditambahkan lagi bahwa pada masa pertumbuhan yang paling penting adalah protein untuk pertumbuhan manusia. Ada lagi yang ditanyakan dari kelompok lain? Tidak ada. Menurut kelompok 3, mengapa Arya bisa gemuk seperti itu? Karena Terlalu banyak makan. Aktivitasnya seperti apa? Hanya makan dan tidur saja. Banyak makan dan tidur saja sehingga energi yang dikeluarkan Tidak ada. energi yang dikeluarkan itu lebih sedikit. Energi yang masuk terlalu banyak, energi yang keluar sedikit sehingga energi sisanya ini disimpan dalam tubuh menjadi apa? Menjadi lemak. Makanya si Arya itu menjadi lebih gendut begitu ya. Ya, terima kasih kelompok 3, beri aplaus. Silakan kelompok 4. Rumusan masalah berdasarkan problem di atas. Bagaimana cara agar Arya dapat memiliki tubuh normal kembali? Total kalori dari ketiga kemasan 250 kilokalori. Setelah kalian mengidentifikasi komposisi dan nilai gizi makanan kemasan tersebut, menurut kalian sudahkah memenuhi komponen gizi seimbang? Ada vitamin, karbohidrat, dan protein. Jelaskan. Belum, karena kebutuhan energi nutrisi makanan kalorinya kurang banyak dan beberapa makanan tidak mengandung vitamin. 2. Kalau sudah mengandung nutrisi yang termasuk komponen gizi seimbang, apakah jumlahnya sudah sesuai dengan kebutuhan tubuh? Belum cukup karena nutrisi belum sesuai dengan kebutuhan tubuh. 3. Bagaimana cara agar mendapatkan kebutuhan gizi harian sesuai pedoman gizi seimbang? Dengan cara memakan makanan 4 sehat 5 sempurna seperti sayur, daging, dan buah-buahan, susu, dan nasi. 4. Bagaimana solusi untuk permasalahan yang dialami Arya, anak dengan keadaan obesitas? Mengurangi pola makan, sering berolahraga, dan menghindari makanan instan. Buatlah simpulan berdasarkan diskusi yang telah dilakukan. Mengatur pola makan agar tidak obesitas dan rajin berolahraga. Sudah? Ya. Terima kasih kelompok 4. Tadi rumusan masalah kalian apa? Rumusan masalahnya? Bagaimana cara agar Arya dapat memiliki tubuh normal kembali? Menurut kalian solusinya apa? Mengurangi makanan. Nah, kita tadi melihat video Arya itu berapa kalori yang dia makan? 6.000 kilokalori. Seharusnya berapa
kilokalori? 2000. Berarti dengan cara apa? Mengatur pola makan, dikurangi porsinya. Bukannya tidak makan, tapi tetap makan, porsinya dikurangi. Ya. Kemudian apa lagi? Berolahraga, meningkatkan aktivitas. Jadi energi yang dia terima itu harus seimbang dengan energi yang dia keluarkan biar tidak menjadi lemak dalam tubuh. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Tidak ada? Ya. Beri aplaus buat kelompok 4. Ya, silakan. Baiklah, kita telah melakukan presentasi. Berdasarkan apa yang kalian sampaikan, kelompok yang terbaik adalah kelompok 1. Kita tepuk tangan. Karena kelompok 1 itu runtut, jelas ya, sesuai dengan rumus masalah yang disampaikan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Nah, tadi kita di awal melihat apa? Video Arya yang tidak bisa kemana-mana. Nah, terus tadi kita melakukan diskusi kelompok. Nah, kira-kira simpulan diskusi kita hari ini apa ya? Ya, silakan. Menjaga kesehatan apa ya? Ada yang bisa menyampaikan? Makan jajan saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makan jajan saja tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada yang lain? Ya. Beberapa makanan kemasan tidak memiliki komponen gizi seimbang seperti vitamin dan protein. Iya. Terima kasih. Jadi sebagian kemasan makanan jajanan itu ada yang tidak lengkap. Ada yang mengandung karbohidrat tapi tidak mengandung vitamin dan protein. Ada lagi. Ya. Menjaga pola makan sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Menjaga ya. Kesehatan tubuh ya. Menjaga apa tadi? Menjaga makan ya. Jadi jangan lambat makan, jangan juga terlalu banyak makan. Disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ada yang lain? Ada yang lain? Nah, tadi di awal kita ada video tentang Arya. Jadi, mengapa Arya bisa seperti itu? Karena energi yang masuk itu berlebihan dibandingkan dengan energi yang dikeluarkan. Dia kurang beraktivitas. Jadi, energi sisanya disimpan di dalam tubuhnya. Nah, solusinya seperti apa? Tadi mengurangi porsi makan dan harus berolahraga. Harus dikurangi berapa kali lipat? 3 kali lipat. Harusnya kan 2000-an kilokalori, dia 6000 kilokalori. Jadi lebih sedikit 3 kali, ya. Nah, selanjutnya tadi simpulan diskusi kita hari ini. Selanjutnya adalah penguatan. Nah, bahwa makanan itu memiliki peran penting bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai sumber energi dan bahan penyusun tubuh manusia. Makanan itu sangat penting ya. Kita melakukan aktivitas perlu energi. Jalan perlu energi, berpikir juga perlu energi. Jadi ketika berangkat sekolah kita harus sarapan terlebih dahulu. Jenis nutrisi ada apa saja? Karbohidrat, lemak, protein, mineral. Iya. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan energi? Usia, jenis kelamin, aktivitas. Iya. Semakin dewasa seseorang, kebutuhan energinya semakin meningkat. Kuli bangunan dengan pekerja kantoran porsi makannya beda. Banyakan yang mana? Kuli. Kenapa? Dia karena aktivitasnya lebih berat. Oleh karena itu kebutuhan energinya juga lebih banyak.
Baiklah, sekarang kita menyimpulkan seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silahkan. Makanan adalah sumber energi. Ya, makanan adalah sumber energi. Ada lagi? Dion, ya silahkan. Ketika makan kita perlu memperhatikan kalori makanan. Ya, ketika makan kita perlu memperhatikan kalori makanan. Apakah sudah terlalu banyak atau masih sedikit gitu ya? Iya. Selanjutnya, iya silahkan. Kebutuhan energi juga dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan aktivitas. Iya, kebutuhan energi dipengaruhi oleh jenis kelamin dan aktivitas. Ya, silahkan. Agar badan kita sehat, kita makan yang mengandung gizi lengkap. Agar badan sehat kita harus mengandung gizi lengkap, iya. Tidak boleh hanya makan jajan-jajanan saja, tidak boleh hanya minum susu. Hanya minum susu tidak memenuhi kebutuhan kita. Kita harus makan yang gimana? Kita harus makan 4 sehat, 5 sempurna. Makan apa saja? Sayur, nasi, daging, buah-buahan, Iya. susu. Semuanya harus seimbang karena semuanya itu penting. Iya. Itu adalah simpulan pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak. Sudah paham pembelajarannya? Sudah. Nah, selanjutnya silahkan kembali ke duduk tempat masing-masing ya. Mejanya dikembalikan. Baiklah, kalian telah melakukan presentasi dan telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya adalah kalian melakukan post test. Tadi ketika pretest rata-rata masih di bawah KKM. Nah, apakah ketika post test ini sudah mengalami peningkatan? Silahkan kalian melakukan post test pada link yang telah saya kirim di grup. Dikerjakan secara mandiri. Sinyalnya lancar tidak? Lancar. Sudah? Baiklah, 2 menit lagi. Beberapa orang sudah menyelesaikan dan di atas KKM nilainya. Nilainya 80. Ada yang 100. Ya, 10 orang sudah selesai. Ya, semuanya udah selesai ya ternyata ya. Nah, baiklah. Ternyata hanya 1 orang saja yang remedi. Nanti ya,
Dan semuanya sudah di atas KKM. Berarti peningkatan ya kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini rata-rata sudah di atas KKM. Rata-rata 80, 100. Baiklah, selanjutnya silahkan disimpan kembali HP-nya. Nah, kita akan melakukan refleksi. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Ya. Ya, apalagi selain itu? Yang nyaring apa? Nutrisi, kalori, kebutuhan makanan kita. Ya, tentang nutrisi, kebutuhan energi, tentang apa lagi? Dengan menjaga pola makan. Ya, selanjutnya apa yang membuat kamu tertarik belajar hari ini? Berdiskusi, apalagi? Berkelompok. Presentasi. Oh ya, ada video anak obesitas. Selanjutnya, bagian mana yang kamu anggap sulit? Tidak ada. Ya, berarti sudah paham semua? Iya, baiklah. Selanjutnya, nah, karena kita sudah melakukan pembelajaran hari ini dan rata-rata sudah di atas KKM, untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang pencernaan di mulut. Minggu depan, ya, kita akan membawa betadine atau obat merah dengan nasi ya. Kita minggu depan belajar tentang pencernaan di mulut. Pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, sekian pembelajaran dari saya. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Teman-teman, setelah pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Sekian pembelajaran kita hari ini dan selamat pagi. Pagi.